Lalu seperti apa informasi terbaru dari penanganan kasus penembakan Brigadir Joshua? Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Dwi Suci di Komnas HAM dan juga ada Paramita Dwi di LPSK. Kita ke Paramita Dwi yang berada di LPSK. Mita, bagaimana perkembangan terbaru di sana setelah LPSK mengabulkan permohonan perlindungan penuh terhadap Baradae dan juga menolak permohonan dari Putri Chandrawati? Ya baik Alfat, benar sekali. Tadi kami juga sempat menemui dan juga bertanya kepada Wakil Ketua LPSK yaitu Ibu Susila Ningtyas terkait dengan pihak LPSK menolak untuk mengabulkan permintaan pelindungan dari istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati. Memang mereka benarkan jika memang mereka menolak dikarenakan pada awal-awal kejadian pada tanggal 8 Juli yang lalu dari pihak Putri meminta pada pihak LPSK untuk melindungi karena ia mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh Baradae, sehingga mereka hanya pada saat itu berfokus terhadap kasus tersebut. Namun ketika pada tanggal 12 Juli pihak Bareskrim menghentikan kasusnya dan juga dari pihak LPSK masih belum melihat status apa yang disandang ataupun yang dimiliki oleh Ibu Putri Chandrawati, sehingga mereka terpaksa menolak perlindungan yang diminta oleh Ibu Putri sendiri, dikarenakan memang hingga saat ini mereka masih belum mendapatkan keterangan yang lengkap ataupun yang jelas terkait dengan status dan juga Ibu Putri sendiri. Dan juga pihak LPSK dan tadi juga Wakil LPSK Ibu Susi juga menjelaskan terkait apakah memang Putri Chandrawati istri dari Ferdy Sambo mengalami gangguan jiwa. Mereka hanya menjelaskan jika memang Ibu Putri hanya mengalami depresi yang cukup berat dan juga gangguan-gangguan yang lain, yaitu karena memang pada saat pertemuan pertama ataupun dengan asesmen yang kedua, pada saat Ibu Susi sendiri bertemu dengan Ibu Putri, ia hanya dapat menangis dan juga tidak dapat memberikan keterangan secara lengkap ataupun kesaksian pada saat kejadian tanggal 8 Juli yang lalu. Sehingga pada saat pertemuan yang kedua juga pihak psikolog dan juga pihak dari psikiater yang didatangkan oleh dari pihak LPSK, mereka menyimpulkan jika Ibu Putri tidak mengalami gangguan jiwa, namun ia hanya mengalami depresi dan juga trauma secara berat. Dan juga tadi Wakil LPSK yaitu Ibu Susi menjelaskan terkait dengan adanya pemberian suap ataupun sejumlah uang kepada pihak LPSK. Pihak LPSK menjelaskan pada tanggal 13 Juli yang lalu pihak LPSK sempat bertemu dengan Ferdy Sambo. Pada saat itu Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propang Aktif, yang dimana memang pada saat pihak LPSK sempat melakukan beberapa pertanyaan kepada Ferdy Sambo. Pulangnya staf dari Ferdy Sambo memberikan amplop dan pada saat itu staf-staf LPSK tidak berani membuka dan mereka sudah melihat kalau jika ini adalah merupakan dan juga masih menelaah apakah ini merupakan gratifikasi ataupun penyuapan, sehingga mereka pada saat itu pas melihat membuka amplop coklat pada saat itu diberikan kepada pihak LPSK, mereka langsung mengembalikan ataupun menolak secara langsung pada tanggal 13 Juli ataupun pada saat itu juga ketika mereka menerima sejumlah barang yang diberikan oleh staf dari Ferdy Sambo. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada Wakil LPSK yaitu Ibu Susi, apakah dari pihak LPSK berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak KPK, namun mereka hingga saat ini hanya menjelaskan jika mereka hingga saat ini belum ada niatan untuk bertanya ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak KPK, namun mereka siap untuk jika memang kasus ini diminta keterangan oleh KPK terkait dengan kejadian pada tanggal 13 Juli lalu. Dan dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga hingga saat ini mereka masih fokus kepada perlindungan untuk Baradae, yang dimana mereka memberikan beberapa perlindungan, yaitu perlindungan fisik, perlindungan justice kolaborator, kemudian ada perlindungan prosedural dan juga menyediakan rohaniawan dan juga perlindungan makanan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kepada Baradae, karena dia merupakan salah satu saksi kunci pada saat kejadian penembakan pada tanggal 8 Juli lalu. Dan hingga saat ini tadi kami juga sempat bertanya kepada Wakil LPSK yaitu Ibu Susi, apakah memang butuh perlindungan yang harus diberikan kepada keluarga Baradae. Ibu Susi juga tersendiri tadi juga berbicara kepada awak media bahwa hingga saat ini pihak Baradae masih belum meminta perlindungan kepada pihak keluarganya, karena hingga saat
ini masih aman. Namun jika memang dibutuhkan ataupun sudah ada gangguan-gangguan yang tidak nyaman bagi keluarga Baradae, pihak LPSK akan siap dan juga akan menyediakan perlindungan bagi keluarga Baradae dan juga Baradae hingga nanti proses ini berjalan hingga selesai. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu karena memang pihak LPSK melakukan rapat dan kami masih menunggu rapat apa yang dibahas pada siang hari ini. Alfat, kita sementara kembalikan dulu kepada Anda di studio. Baik, Paramita Dwi mengabarkan dari kantor LPSK. Kita beralih ke Dwi Suci yang berada di Komnas HAM. Dwi Suci, apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan pada hari ini terkait kasus pembunuhan Brigadir J? Ya, mengenai hal itu, Alfat, kami menerima konfirmasi dari tim Humas Komnas HAM yang menyatakan bahwa memang hari ini tidak ada agenda pemeriksaan ataupun kegiatan berkaitan dengan kasus ataupun penyelidikan kasus dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Akan tetapi memang kami juga saat ini masih menantikan apakah kemudian akan ada keterangan terbaru yang disampaikan baik itu oleh Ketua Komnas HAM ataupun dari Komisioner Komnas HAM mengenai perkembangan terbaru ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Komnas HAM mengenai ataupun berkenaan dengan kasus ini. Namun yang pasti memang pada saat Senin kemarin keterangan pers terakhir yang disampaikan oleh Komnas HAM menyatakan bahwa pada pekan ini Komnas HAM mengagendakan agenda internal yaitu untuk menyusun laporan-laporan dan juga mengidentifikasi serta mensinkronkan beberapa temuan baik itu dari keterangan dari berbagai pihak yang sudah diperiksa, kemudian hasil ataupun dokumen-dokumen, kemudian bentuk foto ataupun rekaman CCTV kemudian akan disinkronkan sembari menyusun strategi berikutnya, termasuk juga merencanakan pemeriksaan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang nantinya ini akan ditangani juga oleh Komnas Perempuan, termasuk juga nanti ada Komisioner Komnas HAM Sandrayati. Namun yang pasti dari keterangan yang disampaikan oleh BK Ulung Hapsar selaku Komisioner Komnas HAM pada Senin lalu ini menyatakan bahwa akan ada penyusunan strategi khusus begitu pada ataupun terhadap pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini agar tidak menimbulkan trauma terhadap Putri Chandrawati sehingga keterangan-keterangan yang didapatkan ini bisa kemudian membuat titik terang begitu mengenai kasus ini. Selain itu juga kemarin pada saat Senin lalu juga disampaikan bahwa adanya ataupun temuan dari yang semakin terang benderang yang berulang kali disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, yakni adanya indikasi kuat terjadinya obstruction of justice ataupun upaya menghalangi penegakan hukum, baik itu dari hasil kedatangan Komnas HAM di TKP di Kompleks Polri di Jalan Duren 3 di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, termasuk pula dengan pemeriksaan keterangan dari Barada Richard Eliezer pada Senin lalu. Selain itu mengenai juga adanya temuan dari Komnas HAM berkenaan dengan tidak ditemukannya indikasi penganiayaan terhadap Brigadir Yosua ini juga disampaikan oleh Komnas HAM pada Senin lalu. Namun yang ditekankan dari Komisioner Komnas HAM dalam hal ini ada Horil Anam, yakni tetap Komnas HAM masih menantikan hasil otopsi ulang sehingga nantinya ini kemudian akan disinkronkan dengan temuan-temuan lainnya. Demikian Alfat. Dwi Suci Amalia mengabarkan langsung dari Komnas HAM. Sebelumnya ada Paramita Dwi mengabarkan dari gedung LPSK.